Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2639. Di dalam Gua Suyi, ada ruangan tenang untuk berkultivasi, ruangan istirahat, ruangan pil untuk memurnikan obat, Del. Selain itu, masih ada setengah mu kolam teratai. Semua jenis teratai ditanam di kolam teratai. Saat mekar penuh, warnanya penuh warna dan bercahaya, sangat indah. Tapi saat ini, mengikuti pandangan Suyi, dia melihat suara gemerisik kecil yang berasal dari sebidang tanah 5 warna di dasar kolam teratai. Ada pucuk hijau yang menyembul dari tanah, pucuk ramping itu anggun dan anggun, sekecil tauge, tetapi penuh dengan vitalitas yang luar biasa. Suara gemerisik sebelumnya terdengar saat pucuk hijau ini menembus tanah. Pada saat ini, sepertinya ada kilatan petir di benak Suyi, dan dia segera melambaikan lengan bajunya. Di dasar kolam teratai, tanah 5 warna memancarkan aura yang menakjubkan dari asal-usul Dao, yang semuanya mengalir ke kuncup hijau. Segera, saya melihat kuncup itu berangsur-angsur tumbuh dan berubah menjadi bibit, batangnya menjadi lebih tebal, menonjol keluar dari air, menjulurkan potongan-potongan daun teratai yang montok dan jernih. Proses ini berlangsung selama 3 jam penuh. Bagi Suyi, ini seperti menyaksikan proses kehidupan dari dikandung hingga keluar dari tanah, hingga tumbuh dewasa. Sampai dia melihat teratai emas mekar dengan tenang di dahan, pada saat itu, Suyi merasakan ketenangan dan kegembiraan di hatinya. Teratai bergoyang, dan awan keberuntungan keemasan mengambang, megah dan berwarna-warni. Di mata Suyi, itu tampak seperti ritme kehidupan, dan daun teratai yang bergoyang seperti jejak takdir. Segala macam kesadaran aneh dan misterius muncul di hati Suyi. Segera, semua jenis pengalaman dalam praktik masa lalu, serta periode waktu yang lalu untuk membuktikan Tao. Beberapa pikiran saya memenuhi hati saya seperti banjir yang meledak. Dia hanya berdiri di sana, menatap teratai emas yang bergoyang, berdiri diam, tidak berbicara atau sedih. 3 hari kemudian, di bawah tatapan Suyi, bunga teratai emas tiba-tiba menjadi suram, dan vitalitasnya diam-diam menghilang. Kemudian, daun hijau dan kristal layu, dan bunga teratai yang indah itu terkulai. Pada akhirnya, kelopaknya layu, daun-daun yang mati berguguran, dan hanya batang kering yang tersisa dimasukkan miring ke dalam kolam, yang ditakdirkan untuk membusuk. Hidup menjadi sia-sia seperti itu. Tapi Suyi memperhatikan bahwa di akar teratai itu, ada benih teratai berserakan yang terkubur di tanah 5 warna, yang melahirkan kehidupan baru. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya, menatap ke langit, dan senyuman muncul di bibirnya. Dalam pikiran saya, hanya ada satu kalimat. Temukan jalan dari diri Anda sendiri, dan lihat hidup Anda dari diri Anda sendiri. Jalan abadinya adalah menggunakan sumber hidupnya sendiri sebagai tanah, api zaman sebagai akarnya, dan malapetaka takdir sebagai makanan untuk menempa fondasi yang berbeda untuk jalan itu. Sama seperti teratai itu, tampaknya akan layu dan layu pada akhirnya, tetapi pada kenyataannya, biji teratai akan jatuh ke tanah, tanpa henti, dan akan bolak-balik, dapat berkembang tanpa henti, dan kolam akan penuh dengan bunga. Dan caranya sendiri juga bisa bebas dari belenggu sungai panjang takdir, dan bisa berubah tanpa henti, sehingga menutupi seluruh sungai panjang takdir. Saat hari itu tiba, Anda secara alami akan dapat, di samping kolam dengan bunga bermekaran, dan membuktikan sisi lain dari takdir. Melalui penumpukan dan rambut tipis, ada kilasan inspirasi, dan keinginan itu adalah hasil kerja keras di masa lalu. Suyi berkata dengan lembut, saat ini, saya telah melihat jalan abadi yang saya cari, jadi mengapa khawatir tidak dapat membuktikan jalan abadi. Pada saat ini, dia melepaskan obsesinya untuk membuktikan Tao, dan menjadi berpikiran terbuka dan transparan. Berbaring, untuk mengambilnya. Jika Anda terobsesi dengan banyak hal, Anda akan bosan dengan banyak hal. Ketika dia memiliki wawasan yang jelas tentang jalan abadi yang hanya dimiliki oleh pengejarannya sendiri, Suyi sudah mengerti bahwa untuk membuktikan jalannya, dia tidak perlu lagi gigih. Pada hari yang sama, Suyi keluar dari gua, dan memutuskan untuk membawa Sining berangkat ke Zongtu Sensu. Tapi tanpa diduga, Sining tidak berada di Pulau Qixia. Apakah Aning ada di rumah? Suyi terkejut. Nona Sining berkata bahwa leluhur tua klannya akan menerobos, yang merupakan peristiwa penting bagi seluruh klan. Wen Qingfeng menyerahkan slip batu giok kepada Suyi, kamu telah mundur sebelumnya, ini adalah surat rahasia yang ditinggalkan oleh Nona Sining sebelum dia pergi. Suyi melihatnya, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit penyesalan di hatinya. Isi surat itu sangat sederhana, Sining ingin kembali ke klan untuk menangani beberapa masalah, dan menyuruh Suyi untuk pergi ke benua Dewa Bumi Tengah terlebih dahulu. Dan dia pasti akan tiba sebelum pertempuran Ding Dao dimulai. Menyingkirkan kertas surat, Suyi mengumpulkan semua orang di pulau itu dan minum banyak.
Baru pada akhir perjamuan dia mengatakan masalah berangkat ke benua ilahi di dunia tengah. Semua orang mengharapkan hari ini, jadi itu bukan kecelakaan. Bagaimanapun, ini adalah perpisahan. Dan pertempuran Dingdao terlalu berbahaya, Sui tidak akan tahu pembunuhan dan bencana seperti apa yang akan dia lalui, dan semua orang pasti khawatir. Sebaliknya, Sui menganggapnya enteng. Saat berpisah, Yi Chen melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, hati-hati." 4 kata, sebuah gelar, sebuah kepedulian. Ringkas dan ringkas. Tapi itu membuat Sui tiba-tiba merasakan emosi yang tak terlukiskan. Perlakukan ibumu dengan baik di masa depan. Sui melangkah maju dan menepuk bahu Yi Chen. Bagaimanapun, berbalik dan pergi. Yi Chen berdiri di sana, tertegun. Jika dia ingat dengan benar, ini adalah pertama kalinya ayahnya yang aneh menepuk pundaknya, dan itu juga pertama kalinya dia menyuruhnya untuk memperlakukan ibunya dengan baik. Di kejauhan, Lu Qingmei berdiri di sudut, tidak ada yang maju untuk mengucapkan selamat tinggal, atau mengatakan apapun. Tapi ketika dia melihat adegan di mana Sui mengangkat tangannya dan menepuk pundak Yi Chen, hatinya bergetar, dan matanya memerah dengan tenang. Dia dalam hidup ini, mungkin dia bukan Yi Daoxuan, tapi, dia dulunya adalah Yi Daoxuan, ayah Chener. Lu Qingmei bergumam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Sui saat ini bukanlah Yi Daoxuan yang dia kenal saat itu, dan dia benar-benar mengabaikannya, dan tidak memiliki pemikiran lain. Di bawah langit dan di awan hijau, sosok Sui seperti sinar cahaya dan bayangan, perlahan menghilang. Di Pulau Qixia, semua orang melambaikan tangan dan tidak berpaling untuk waktu yang lama. Benua ilahi bumi tengah. Awan guntur mengamuk, kabut jahat masih melekat, dan dunia yang sunyi dengan vitalitas yang terkuras ini menghadirkan pemandangan sunyi seperti tanah kosong yang ditinggalkan di mana-mana. Ini dulunya adalah benua ilahi pertama yang paling makmur dan indah di wilayah ilahi, di mana ribuan ras hidup berdampingan, dan ada banyak Taoisme, dan itu dianggap sebagai asal dari semua Tao di wilayah ilahi. Di domain dewa pada waktu itu, semua orang di dunia dengan bangga pergi ke benua dunia tengah untuk berlatih. Di mata para pertapa dari 4 benua dewa utama lainnya, benua dewa dunia tengah seperti ibu kota kekaisaran di mata orang biasa. Tubuh tidak bisa datang, hati merindukannya. Tapi setelah akhir era Xiantian Wutai, Senzu di Middle Earth benar-benar direduksi menjadi reruntuhan kehidupan. Semua kekuatan utama dan ratusan juta makhluk hidup yang tersebar di benua ilahi yang luas ini semuanya musnah dalam bencana. Seluruh Middle Earth akan dihancurkan. Di tahun-tahun yang panjang dan tak berujung di masa lalu, Middle Earth Senzu telah terdaftar sebagai zona terlarang oleh God's Domain. Dan itu adalah area terlarang pertama di dunia. Bahkan abadi. Tuhan-Tuhan pergi, dan tidak ada jalan kembali. Ada kematian tetapi tidak ada kehidupan. Tapi sekarang, dengan munculnya masa-masa gelap dan kacau, pecahan dao surga yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di benua ilahi di bumi tengah, yang juga membawa banyak perubahan drastis di area terlarang yang luas ini, dan menciptakan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Hingga hari ini, para biksu dari seluruh dunia berkumpul untuk mencari peluang di benua ilahi dunia tengah. Meskipun, benua ilahi dunia tengah masih sangat berbahaya, dan hampir mati, tetapi bukan lagi, kematian tetapi tidak ada kehidupan. Selain itu, karena semakin banyak orang menemukan peluang di wilayah benua ilahi bumi tengah, ketika berita menyebar ke seluruh penjuru dunia, hal itu menimbulkan sensasi yang tidak diketahui. Sejauh ini, semakin banyak pertapa berbondong-bondong ke benua ilahi di dunia tengah. 3 hari kemudian, di reruntuhan seperti reruntuhan di benua ilahi dunia tengah. Sebuah penglihatan turun dari langit, dan teratai hijau hantu naik ke langit, memercikkan ribuan energi pedang dan canghong, menghancurkan langit, bersinar terang selama 9 hari. Penglihatan ini berlangsung selama sehari penuh, setelah itu teratai hijau hantu menghilang. Meski begitu, pemandangan ini menimbulkan sensasi dan menarik banyak pertapa untuk dijelajahi. Menurut catatan dalam buku-buku kuno, tempat ini dulunya adalah gunung suci yang disebut Qingsang, dan itu adalah rumah leluhur dari garis keturunan Tao tertinggi, Qingsang Jianzai, di Shenzhou, Tiongkok. Seseorang membuat kesimpulan, bukankah ini berarti bahwa penglihatan hantu King Lian yang muncul di sini kemungkinan besar terkait dengan Qingsang Jianzai yang menghilang dalam sungai waktu yang panjang? Pastilah itu. Gali, di bawah reruntuhan, pasti ada harta yang ditinggalkan oleh Qingsang Jianzai. Untuk sementara, reruntuhan itu penuh dengan pemandangan peluang penggalian, dan pemandangan itu penuh dengan antusiasme. Reruntuhan telah digali ke dalam lubang besar, dan masih turun. 1000 kaki, 3000 kaki, 10.000 kaki. Akhirnya, ketika mereka menggali 30.000 kaki di bawah tanah, cahaya pedang Qian yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Para pertapa itu semua bersemangat dan mata mereka berbinar. Apakah peninggalan Qingsang Jianzai akan segera keluar? Tetapi pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar dari bawah tanah yang lebih dalam. Siapa yang mengganggu tidurku? Suara itu seperti nyanyian naga, seperti seruan pedang, bergema di seluruh dunia. Ada suara mendengung di kepala semua orang, dan ada bintang di depan mata mereka,
hanya satu suara yang mengejutkan mereka sehingga pikiran mereka sangat pusing hingga hampir kehilangan akal. Sebelum menunggu reaksi, tanah di dasar lubang tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, seteguk pedang dao hijau meraung. Saat cahaya pedang lewat, kehampaan itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti pasta kertas. Sosok pembudidaya terdekat juga terbelah menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan tersebar di seluruh tanah. Ledakan, energi pedang melonjak ke langit, mengganggu angin dan awan, dan menerangi dunia. Dapat dilihat secara samar bahwa dalam energi pedang yang menembus surga, ada hantu teratai hijau samar yang bergoyang, misterius dan luar biasa. Di reruntuhan, para pertapa yang tersebar ke berbagai arah semuanya mati diam-diam pada saat ini, dan tubuh mereka berubah menjadi abu seperti kertas yang terbakar. Tidak ada waktu untuk berjuang. Jauh, di puncak gunung, seorang pria berjubah kuning dengan sikap abadi melihat ke tempat energi pedang melonjak ke langit, ekspresinya serius, dan dia bergumam. Monster tua lain yang selamat dari malapetaka tahun itu telah terbangun dari kesunyian. Diam-diam, sesosok tinggi muncul di kehampaan tidak jauh dari sana, mengangkat tangannya untuk memberi hormat pada pria berjubah kuning dan berkata, "Maaf mengganggu Anda, saya baru di sini dan tidak punya banyak pengalaman. Beraninya saya bertanya apa yang Anda katakan?" My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2640. Pria berjubah kuning itu terkejut, dan menilai pria berjubah hijau dengan wajah yang tidak dikenalnya. Segera, dia tertawa, "Kamu bisa mengajukan pertanyaan seperti itu, sepertinya kamu baru saja tiba di benua ilahi di bumi tengah, dan kamu tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini." Ada sedikit ejekan dalam kata-kata itu. "Saya juga meminta sesama penganut Tao untuk mencerahkan saya," Suyi berkata dengan rendah hati. Dia menutupi wajah aslinya, bukan untuk menipu orang, tetapi jika dia menunjukkan wajah aslinya, dia akan dikenali oleh orang-orang kapan saja di sepanjang jalan, yang akan dengan mudah menyebabkan masalah yang tidak perlu. "Tunggu," pria berjubah kuning berbisik, "sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit di kejauhan. Suyi kemudian menoleh. Di bawah langit, energi pedang menyilaukan, biru cerah, dan bayangan bunga teratai muncul dalam cahaya pedang, misterius dan halus. Tiba-tiba, semua penglihatan ini memudar seperti air pasang. Dan dalam kekosongan itu, ada figur tambahan. Itu adalah seorang lelaki tua kurus, bertelanjang kaki di kain kabung, dengan rambut panjang terurai, memancarkan aura yang menakutkan dan ganas. "Benar-benar tidak sayang untuk mati jika kamu mengganggu tidur kursi ini." Pria itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat sekeliling, dan sosok itu tiba-tiba muncul dari udara tipis dan menghilang. Di sini, kulit pria berjubah kuning itu tiba-tiba berubah, dan dia berbalik untuk pergi. Tapi begitu satu kaki dilangkahkan, kaki itu ditarik lagi. Karena lelaki tua kurus berkabung dan bertelanjang kaki telah muncul di jalannya, hanya berjarak 9 kaki dari satu sama lain. Pria berjubah kuning itu menelan ludah, meremas senyum yang kuat, dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Berani bertanya, saran apa yang kamu punya?" "Aku sudah tidur terlalu lama, aku tidak tahu kapan. Aku pikir kamu juga dewa yang abadi, jadi kamu harus bisa menjawab keraguanku." Mata lelaki tua kurus itu seperti cahaya lilin yang redup, suaranya rendah dan kering. Dia berdiri di sana dengan tenang, tetapi dia memberikan tekanan yang luar biasa pada lelaki berjubah kuning itu. Pria berjubah kuning itu menstabilkan pikirannya, dan berkata, "Jangan sembunyikan dari sesama penganut Tao, ini adalah dunia yang gelap dan kacau." Dia menjelaskannya dengan ringkas. Pria tua kurus itu mengajukan beberapa pertanyaan lagi, semuanya terkait dengan era saat ini. Itu memberi orang perasaan bahwa dia seperti orang yang datang dari zaman kuno dan tidak tahu apa-apa tentang dunia saat ini. Namun, pria berjubah kuning itu tidak berani mengabaikannya, dan menjawabnya satu persatu. Pada akhirnya, lelaki tua kurus itu tampaknya akhirnya mengerti, ekspresi sedih muncul di ekspresinya, dan dia bergumam. "Sebelum kesunyian, usia 5 pangeran bawaan baru saja berakhir dengan malapetaka, tapi sekarang ketika aku bangun, itu sudah menjadi lautan perubahan, dan dunia telah berubah." Saat dia mengatakan itu, air mata mengalir di wajahnya tiba-tiba, dan dia berkata dengan sedih, "Siapa yang mengira bahwa di Kingsang Jianzai yang besar, hanya aku yang selamat?" Pria berjubah kuning berdiri di sana, tidak berani bernapas. Meski lelaki tua kurus itu kehilangan ketenangannya, auranya sangat menakutkan sehingga dia tidak berani bertindak gegabah. Bahkan tidak berani menghina. Tidak jauh, Suyi menyaksikan semua ini dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia secara kasar mengerti di dalam hatinya bahwa orang ini memang barang antik tua dari zaman kuno, dan dia diduga sebagai leluhur dari Kingsang Jianzai di Shenzhou di dunia tengah. Seluruh tubuh Taoisme itu sebenarnya berada pada tingkat abadi setengah langkah. Memang benar kultivasi semacam ini sudah lama hilang dari pandangan Suyi. Tetapi Anda harus tahu bahwa keabadian setengah langkah jauh lebih kuat daripada Dewa Jiulian, yang kedua setelah keabadian semu, dan jumlahnya sangat kecil. Saat ini,
Ada seorang lelaki tua kuno berjalan keluar dari reruntuhan manapun, jadi Suyi bahkan tidak dapat membayangkan berapa banyak karakter serupa yang tersebar di tanah bumi tengah dan benua ilahi yang luas dan tak berujung ini. Karena ada keabadian setengah langkah, apakah akan ada keabadian semu? Apakah ada alam abadi yang sebenarnya? Semua ini yang dipedulikan Suyi. Benua ilahi bumi tengah dulunya adalah pusat alam dewa, jantung dunia, dan ada tradisi ortodoks kuno yang tak terhitung jumlahnya. 4 benua ilahi lainnya yang ditambahkan tidak cukup untuk dibandingkan dengan benua ilahi dunia tengah. Sangat disayangkan malapetaka tahun itu hampir menghancurkan segalanya di benua ilahi dunia tengah. Setelah sekian lama, perbuatan yang berkaitan dengan benua ilahi bumi tengah telah lama berubah menjadi debu sejarah, sehingga tidak mungkin bagi orang untuk melakukannya, benar-benar memahami luasnya benua ilahi saat berada di puncaknya. Semua ini juga membuat tidak mungkin untuk menilai berapa banyak eksistensi abadi yang telah keluar dari benua ilahi bumi tengah saat berada di puncaknya. Apa keberadaan yang paling kuat pada saat itu? Orang mati telah pergi, dan malapetaka lain akan datang. Aku tidak pernah mengira itu terkait dengan Gunung Cisong. Setelah sekian lama, lelaki tua kurus itu menyeka air matanya dengan lengan bajunya, dan menghela nafas. Aku hanya tidak tahu malapetaka apa yang akan diderita domain dewa kali ini. Mendengar ini, hati Suyi tergerak. Sebelum dia bisa bertanya, pria berjubah kuning itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, berani bertanya pada senior, mungkinkah bencana yang melanda benua ilahi di bumi tengah berasal dari reruntuhan Gunung Cisong? Bagus. Pria tua kurus itu mengangguk, ketika keadaan ekstrim, mereka harus dibalik, dan ketika mereka sangat makmur, mereka menurun. Saat itu, benua ilahi di dunia tengah terlalu makmur dan gemilang. Ada raksasa tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya, penguasa raksasa yang mencapai langit, dan hampir setiap 100 tahun, ada orang-orang kuat yang membuktikan jalan keabadian mereka. Matanya bersinar dengan kenangan, di era itu, jika garis keturunan Tao tidak keluar dari alam abadi, ia tidak akan mampu mengangkat kepalanya di benua ilahi di bumi tengah. Alasan mengapa benua ilahi tengah begitu makmur saat itu terkait dengan asal-muasal kekacauan yang terkubur di Gunung Cisong. Dengan kata lain, karakter yang mampu menginjakan kaki di jalan abadi semuanya telah memasuki Gunung Cisong dan berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan di platform 5 elemen. Mendengar ini, pria berjubah kuning itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Bahkan di dunia sekarang ini, orang sudah tahu bahwa di zaman tertua, Gunung Cisong dikenal sebagai gunung suci nomor 1 di wilayah dewa. Ada inti dari asal mula kekacauan di wilayah para dewa, asal mula tatanan langit, dan ibu pertiwi tempat semua Tao lahir. Pada periode baru-baru ini, sejumlah orang kuat yang tidak diketahui jumlahnya datang ke benua ilahi di bumi tengah, dan beberapa dari mereka pergi ke reruntuhan Gunung Cisong. Karena menurut rumor, pertempuran Dingdao akan digelar di sana. Namun, pria berjubah kuning itu tidak pernah menyangka bahwa Gunung Cisong akan menjadi tempat yang diberkati abadi untuk membuktikan Taoisme sejak era paling makmur dan cerah di Middle Earth Sensu. Tapi siapapun yang membuktikan keabadian sebenarnya berhubungan dengan Gunung Cisong. Pada saat ini, Suyi juga membangkitkan rasa ingin tahu. Rahasia macam apa yang tersembunyi di Gunung Cisong, yang memungkinkan banyak orang di benua ilahi di bumi tengah untuk membuktikan keabadian. Keberuntungan datang dengan kemalangan. Gunung Cisong membawa era paling makmur ke China Earth Sensu, dan juga membawa malapetaka ke Middle Earth Sensu. Pria tua kurus itu menghela nafas, bencana itu menyebar ke seluruh penjuru dunia tengah. Dalam waktu singkat, ribuan ras dan ortodoksi dihancurkan. Ratusan juta makhluk hidup musnah dalam bencana itu. Kemakmuran dan kemakmuran yang hanya milik benua ilahi di Middle Earth menghilang seperti asap. Suara itu penuh kesedihan dan sentimentalitas. Suyi tiba-tiba berkata, tapi kamu masih hidup. Tubuh lelaki berjubah kuning itu diam-diam tegang, wajahnya sedikit berubah. Anak ini juga terlalu berani, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata sembrono itu? Apakah Anda tidak melihat bahwa hanya karena pertapa itu mengganggu lelaki tua ini, dia mati total? Tetapi lelaki tua kurus itu berkata dengan ekspresi muram, ya, saya selamat. Tapi segala sesuatu dari tahun itu sudah lama berlalu, jadi apa gunanya hidup? Kali ini, Suyi tidak mengatakan apa-apa. Tapi lelaki tua kurus itu tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Suyi, menurutmu apa tujuan hidup? Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, hidup itu sendiri adalah artinya, tidak ada gunanya. Pria tua kurus itu terkejut dan terdiam. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba menghela nafas panjang, dan bergumam, memang, hanya dengan hidup kita bisa melakukan sesuatu. Inilah arti hidup. Saat dia mengatakan itu, dia bersinar dengan tatapan yang tak terlukiskan, dan matanya menjadi cerah dan tajam, seolah-olah dia menjadi lebih muda bertahun-tahun secara tiba-tiba. Karena saya masih hidup, ortodoksi Kingsang Jianzai memiliki harapan untuk terus berlanjut di dunia. Itu dapat diwariskan dari generasi ke generasi di tangan saya. Seperti yang dikatakan lelaki tua kurus itu, dia melangkah ke Suyi, dan berkata dengan gembira, si kecil, kamu dan aku ditakdirkan, maukah kamu memujaku sebagai gurumu dan menjadi murid Kingsang Jianzai?
Su Yi terkejut. Pria berjubah kuning menunjukkan rasa iri. Itu hanya hubungan sepihak, hanya sepatah kata, tetapi saya dihargai oleh seorang lelaki tua dari zaman kuno, dan saya ingin memasukkannya sebagai murid sejati. Ini tidak diragukan lagi merupakan berkah yang luar biasa. Belum lagi orang biasa, bahkan dewa-dewa yang abadi seperti dia tidak bisa tidak iri padanya di dalam hatinya. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Ini adalah hukum takdir, merupakan berkah yang orang lain tidak bisa kultivasi dalam 8 kehidupan. Mengapa kamu tidak bergegas dan belajar dari gurumu? Melihat Su Yi tidak bergerak, pria berjubah kuning itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesaknya, dan dengan ramah mengingatkan Su Yi untuk tidak melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Terlihat proposalku agak mendadak. Pria kurus itu sedikit tersenyum, teman kecil, kamu bisa tenang sebelum mengambil keputusan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa jika kamu menjadi muridku di masa depan, kamu dapat mewarisi jubah King Sang Jiansai dan mendapatkan warisan hingga jalan abadi. Mendesis. Pria berjubah kuning tersentak, tahu tanpa memikirkannya, leluhur King Sang Jiansai pernah ada di alam abadi. Pada saat ini, melihat Su Yi masih diam, pria berjubah kuning mau tidak mau berkata. Senior, sejujurnya, meskipun saya bukan seorang kultivator pedang, saya memiliki hati yang tulus dan teguh untuk mencari tahu. Jika senior tidak menyukainya, junior bersedia memuja King Sang Jiansai dan berkontribusi untuk kelanjutannya, dari dupa Taoisme. Saat dia berbicara, dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat yang besar. Kesempatan hancur. Tetapi untuk beberapa peluang, Anda dapat mengambil inisiatif untuk memperjuangkannya. Bocah berjubah hijau itu tidak tahu betapa berharganya nasib di depannya, tetapi sebagai dewa abadi, bagaimana mungkin dia tidak? Anda, pria tua kurus itu melirik pria berjubah kuning, kamu telah melangkah ke keabadian, dan tidak ada kemungkinan untuk mengubah tubuhmu, aku khawatir. Pria berjubah kuning berbisik bahwa itu tidak baik, dan segera berkata, jalannya tidak dapat diubah, tetapi jalannya tidak ada habisnya. Sekarang saya bisa bertemu senior, itu membuktikan bahwa junior ini juga memiliki takdir pertemuan dengan King Sang Jiansai. Bahkan jika junior ini tidak dapat mewarisi jubahnya, dia masih bersedia mengikuti senior, dengarkan instruksinya. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut bahwa dewa-dewa abadi memohon dengan sangat aktif. Segera dia sadar, bagaimana dengan dewa-dewa abadi? Setiap langkah di jalan keabadian penuh dengan kesulitan. Jika Anda dapat bergabung dengan Taoisme kuno seperti King Sang Jiansai, Anda pasti akan mendapat manfaat tanpa henti. Bahkan jika hanya ada lelaki tua kurus yang tersisa di King Sang Jiansai, itu cukup untuk membimbing dan mengajarinya rahasia kultivasi. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua kurus itu berkata, lupakan saja, saya akan memberi Anda kesempatan. Untuk jangka waktu berikutnya, Anda akan berjalan di sisi saya. Jika Anda bisa mendapatkan persetujuan saya tidak keberatan memimpin kamu ikut. Pria tua berjubah kuning itu sangat gembira dan berterima kasih, terima kasih senior telah memberi saya kesempatan. Dan mata lelaki tua kurus itu beralih ke Su Yi lagi, teman kecil, bisakah kamu berpikir jernih? Segera, pria berjubah kuning itu juga menatap Su Yi. Dia tahu di dalam hatinya bahwa yang benar-benar dihargai lelaki tua kurus itu adalah pemuda berjubah hijau ini. Mungkin dia akan menjadi juniornya di masa depan. Tentu saja, bisa juga, kakak seniorku. Itu tergantung pada siapa yang masuk ke guru terlebih dahulu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2641. Su Yi sedikit tidak berdaya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia bisa melihat bahwa lelaki tua kurus itu dengan tulus ingin menerimanya sebagai murid. Dia hendak menolak dengan bijaksana, tetapi lelaki tua kurus itu berkata sambil tersenyum, lupakan saja. Lagi pula, ini adalah masalah utama kultivasi, dan tidak pantas bagimu untuk membuat keputusan yang tergesa-gesa. Setelah jeda, dia berkata, baiklah, jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa berjalan denganku. Jika kamu memiliki keraguan atau pemikiran di dalam hatimu, kamu dapat mengungkapkannya sebanyak yang kamu mau, dan aku akan menanggapinya, mereka satu persatu untuk memecahkan keraguan Anda. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya menjadi serius. Selain itu, saya juga perlu memahami karakter Anda. Jika karakter Anda tidak baik, Anda ditakdirkan untuk merindukan King Sang Jiansai. Pria berjubah kuning itu juga mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan senior itu sangat benar. Gelarnya untuk lelaki tua kurus telah berubah, dan dia menganggap dirinya sebagai junior. Su Yi awalnya ingin menolak, tetapi ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua kurus itu, hatinya tergerak. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, jika itu masalahnya, saya akan mengganggu yang mulia. Keagungan Anda, pria berjubah kuning itu tercengang, apakah anak ini tidak tahu bahwa orang di depannya adalah orang bijak dari zaman kuno? Beraninya kau kehilangan rasa kesopanan. Yang mulia, pria tua kurus itu tersenyum, seolah dia sangat tertarik dengan hal ini, dan menatap Su Yi dengan sedikit penghargaan. Dia adalah pendekar pedang, dan dia selalu tak kenal takut, dan dia mengagumi mereka yang kuat dan kuat. Di matanya,
Pemuda berjubah hijau di depannya tidak sombong atau terburu nafsu, tidak rendah hati, atau mengucapkan sepatah kata pun saat menghadapnya, hanya dari alamat yang dia panggil, tidak sulit untuk melihat bahwa pihak lain memiliki kebanggaannya sendiri. Sebagai perbandingan, dewa-dewa abadi yang mengubah namanya menjadi dirinya sendiri sebagai senior lebih rendah. Pria berjubah kuning itu tidak tahu bahwa kesannya di hati lelaki tua kurus itu lebih rendah hanya dari segi gelar. Ayo pergi ke reruntuhan Gunung Cisong. Pria tua kurus itu membuat keputusan, memasang pelangi pedang lurus, dan membawa Suyi dan pria berjubah kuning itu ke udara. Sepanjang jalan, sambil mengobrol, Suyi juga mengetahui bahwa nama tahu pria tua kurus itu adalah Po Sue, yang merupakan penatua Kingsang Jianzai, dan merangkap sebagai pemilik paviliun kitab suci Tibet. Dan pria berjubah kuning itu, bernama Guqi, berasal dari faksi bernama Jizao Sensan di Dongsheng Sensu. Dalam kesan Suyi, Gunung Jizao ini bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 1, tapi saya tidak tahu tentang yang lain. Lagi pula, masih banyak kekuatan kelas 1 di alam para dewa. Mampu membuat Suyi mengingat namanya telah membuktikan bahwa Gunung Jizao cukup terkenal di kalangan pasukan kelas 1. Ketika ditanya tentang namanya, Suyi dengan santai memberi nama, Huang Qianjun. Tidak mungkin, nama kehidupan sebelumnya sudah diketahui oleh orang-orang tua di wilayah Tuhan. Itu tidak bisa lagi digunakan. Anda hanya dapat memilih nama orang tua yang tidak dikenal dunia secara acak. Dalam perjalanan, Suyi dengan rendah hati mengajukan beberapa pertanyaan terkait reruntuhan Gunung Cisong. Orang tua kurus Po Sue sangat sabar dan menjawabnya satu persatu. Segera, Suyi menemukan sesuatu. Dahulu kala, ketika masa gelap dan kacau baru saja tiba, Lin Jinghong menulis kepadanya, menjelaskan beberapa reruntuhan Gunung Cisong dan asal-muasal bencana yang melanda benua ilahi dunia tengah. Misalnya, malapetaka itu disebut bencana pemberantasan. Misalnya, di Gunung Cisong, ada dautai 5 elemen yang lahir dalam kekacauan, yang berisi aturan asli kekacauan di domain dewa. Dahulu kala, 5 elemen dautai adalah tempat suci untuk pencerahan di mata para dewa di dunia. Pada tahun-tahun itu ketika benua ilahi di bumi tengah belum dihancurkan, seringkali ada guru dewa yang pergi ke platform Dao 5 elemen Gunung Cisong untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan peluang. Pertempuran besar seperti itu disebut Perang 5 Elemen Dao. Dan sebagai bekas gunung suci nomor 1 di domain dewa, di kedalaman Gunung Cisong, adalah di bawah 9 abis, yang terdaftar sebagai salah satu area terlarang tertinggi di domain dewa. Dan malapetaka itu datang dari Gunung Cisong, under the Nine Abyss. Alasan mengapa malapetaka pecah saat itu terkait dengan pertempuran hebat yang terjadi di platform 5 elemen Dao. Dalam pertempuran itu, ada banyak makhluk menakutkan dari sungai panjang takdir yang bergerak kuat dan ingin merebut tripod. Justru karena campur tangan yang kuat dari keberadaan tingkat-tingkat abadi ini yang sangat berdampak pada asal mula kekacauan di domain dewa, sehingga memicu malapetaka bencana dari bawah 9 abis. Pada akhirnya, seluruh benua ilahi di Middle Earth tersapu oleh malapetaka, benar-benar hancur menjadi reruntuhan, tanpa ada kehidupan yang tersisa. Ini semua disebutkan oleh Lin Jinghong dalam surat rahasianya. Tapi sekarang, jawaban Kingsang Jianzai Great Elder Po Sue tidak hanya mengkonfirmasi rahasia ini satu persatu, tetapi juga mengungkapkan beberapa detail yang lebih spesifik. Dalam pertempuran 5 elemen, tahun itu, lebih dari selusin sosok abadi dari sungai panjang takdir mati karena persaingan memperebutkan tripod kuno misterius itu. Tripod kuno itu sangat misterius, dan dunia sama sekali tidak tahu asalnya, tetapi itu memicu orang-orang perkasa di sungai panjang takdir untuk merebutnya dengan gila-gilaan. Benar-benar mengabaikan harga membayar nyawa mereka untuk bertarung. Pertempuran itu, mulai dari 5 elemen dautai hingga, di bawah 9 Nethers, di kedalaman Gunung Cisong, akhirnya meledakkan malapetaka itu. Pada akhirnya, tripod kuno itu menghilang. Ada desas-desus bahwa tripod kuno disembunyikan di tempat terdalam di bawah Jiwyu. Beberapa orang juga mengatakan bahwa tripod kuno telah diambil secara diam-diam selama perang. Singkatnya, pendapat berbeda-beda. Juga setelah pertempuran itu, dengan malapetaka pemusnahan melanda seluruh dunia, seluruh benua ilahi di Middle Earth jatuh sepenuhnya dan berubah menjadi area terlarang bagi kehidupan. Selain itu, Po Sue juga menyebutkan bahwa tidak sembarang orang bisa pergi ke Gunung Cisong, karena Gunung Cisong memiliki aturan dan tata tertib tersendiri, serta dijaga oleh roh patroli langit. Tidak ada yang bisa memasuki Gunung Cisong tanpa persetujuan roh patroli langit. Dulu ada seorang lelaki tua yang Taoismenya sudah berada di tingkat pseudo-eternal, yang tidak percaya pada kejahatan, percaya bahwa Taoismenya mendalam, dan memiliki harta di tangannya, dan pergi untuk memaksanya, tetapi dilemparkan ke 9 Nethers oleh semangat berpatroli di langit menggunakan aturan dan ketertiban, dan pada akhirnya hanya sebagian kecil darinya yang diselamatkan. Ketika dia adalah sisa jiwa, dia dibawa keluar dari 9 Nethers oleh roh patroli langit dan terlempar keluar dari dunia luar. Hal ini menimbulkan sensasi di seluruh benua dunia tengah pada tahun itu. Setelah memasuki Gunung Cisong, ada juga aturan berbeda untuk berpartisipasi dalam pertempuran 5 elemen dautai.
Xue memberitahu Su Yi semua hal ini satu persatu, seolah bersedia memberikan segalanya kepada Su Yi untuk menerima Su Yi sebagai muridnya. Melihat semua ini di mata Guqi, seorang pria berjubah kuning, dia merasa iri di hatinya. Ini disebut Fuyuan. Apa yang diimpikan orang lain tetapi tidak bisa didapat, di sisi bocah berjubah hijau ini, dia berinisiatif untuk memberikannya ke pintunya. Apa yang sedang Anda cari? Xue mau tak mau sedikit penasaran. Awalnya dia mengira pemuda bernama Huang Qianjun ini akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan magang. Tetapi siapa yang mengira bahwa ini tidak terjadi sama sekali? Su Yi berkata dengan santai, aku akan berpartisipasi dalam pertempuran Dingdao. Engah. Guqi Gang menyesap anggur, dan segera menyemprotkannya, wajahnya penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Kamu. Xue juga terkejut, dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, terdengar suara pertempuran sengit di kejauhan. Melihat ke atas, di bawah langit jauh, ada perkelahian yang terjadi. Ada ratusan pertapa yang memperebutkan sepotong dao surgawi, dan pertempuran itu sengit. Dari waktu ke waktu, senjata sihir dihancurkan dan yang kuat terluka. Sebuah fragmen dari dao surgawi kelas 2. Mata Guqi cerah. Yang peringkat ketiga sangat umum, peringkat kedua sangat berharga, dan peringkat pertama adalah harta yang sangat langka. Adapun permata, sejauh ini, benda itu hanya muncul beberapa bagian di seluruh domain dewa, jadi sulit didapat. Xue memandang Su Yi dengan lembut, dan berkata, temanku, jika kamu tertarik, aku akan membantumu mengambil kekayaan ini. Sebelum kata-kata itu jatuh, adegan tak terduga terjadi. Fragmen dao surgawi yang direnggut oleh ratusan pertapa berubah menjadi sinar cahaya, merobek langit, dan menjarah ke arah mereka. Hah! Guqi terkejut dan siap untuk bergerak. Xue juga sedikit terkejut, dan segera berkata dengan penuh minat, ayo lakukan perlahan, dan lihat ke siapa kesempatan ini akan berjalan. Guqi berkata sambil tersenyum, pasti senior. Segera setelah saya mengatakan ini, pecahan Dao of Heaven muncul dari udara tipis, dan muncul di depan Su Yi, berputar dan tidak pernah bergerak lagi. Ini, baik Guqi dan Xue tidak bisa menahan keterkejutan. Su Yi membalik telapak tangannya, dan pecahan Dao jatuh di telapak tangannya, dan menghilang dalam sekejap. Ini memberi orang perasaan bahwa pecahan Dao surga melemparkan diri ke Su Yi atas inisiatif mereka sendiri. Rao Xue dan Guqi mendapat informasi lengkap, jadi mereka sedikit bingung, bertanya-tanya mengapa hal semacam ini terjadi. Dan di kejauhan, ratusan pertapa telah membunuh seperti orang gila, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Apa situasinya? Kesempatan yang telah mereka raih dengan susah payah hanya diteruskan kepada orang lain seperti ini. Pergilah sekarang, kamu bisa selamat, jika kamu berani ragu, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat ini, mata Xue seperti kilat, dan dia mengamati kerumunan di kejauhan. Tiba-tiba, energi pedang yang mencapai langit meledak dari sosok kurusnya, dengan api yang terang, dan hantu bunga teratai muncul di dalamnya. Aura abadi setengah langkah yang menakutkan membuat semua orang di kejauhan bergidik, hampir melarikan diri bahkan tanpa memikirkannya. Di satu sisi, Guqi mau tidak mau mengagumi, sikap senior benar-benar luar biasa. Tapi Xue memandang Su Yi dengan mata aneh, dan berkata, tidak peduli seberapa hebatnya itu, aku tidak bisa membiarkan pecahan Dao hari itu dikirimkan ke pintuku. Sebagai perbandingan, teman kecil Huang Qianjun bisa disukai oleh pecahan Dao of Heaven, satu-satunya di dunia. Mata Guqi rumit, dan dia berpikir dalam hatinya, senior, kamu mendukungnya sebagai junior, tapi abaikan aku, Dewa Abadi, bukankah ini patut ditiru? Seketika, cara dia memandang Su Yi juga menjadi aneh. Mungkinkah pria ini terlahir dengan keberuntungan dan keberuntungan yang besar? Kalau tidak, mengapa tidak hanya Xue senior ini yang menerimanya sebagai murid begitu mereka bertemu, tetapi bahkan kesempatan untuk dilahirkan dalam kegelapan, seperti pecahan hukum surgawi, juga melemparkan diri ke pelukannya. Itu hanya, tidak masuk akal. Mengenai hal ini, Su Yi hanya tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh, mungkin ini takdir, terlalu indah untuk dijelaskan. Xue menerima begitu saja, dan berkata, seperti kali ini ketika kamu dan aku bertemu, itu mungkin bukan takdir. Pada saat ini, dia tiba-tiba memutuskan bahwa bagaimanapun juga, dia harus menerima pemuda bernama Huang Qianjun ini ke dalam sekte. Ini adalah Letnan Jenderal Alami, yang beruntung disukai oleh Tuhan. Memikirkan hal ini, Xue memandang Su Yi dengan mata yang lebih lembut dan ramah. Perubahan halus ini membuat Guqi merasa sangat tidak nyaman. Sebagai dewa-dewa abadi dari 7 penyempurnaan, apakah dia benar-benar lebih rendah dari seorang junior? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2642. Benua Middle Earth sedang dalam kekacauan. Tidak hanya berbagai bencana aneh yang tersebar, konflik berdarah dan perkelahian berdarah juga sering terlihat. Sepanjang jalan, Su Yi pernah menghitung dalam benaknya bahwa hanya dalam setengah jam, mereka menghadapi 8 perkelahian. Ini semua tentang meraih peluang. Xue sangat tidak peduli dengan ini. Menurutnya,
Dahulu kala, benua ilahi Tiongkok adalah tempat paling makmur di domain dewa. Bencana itu mengubur segalanya, tetapi juga meninggalkan peluang yang tak terhitung jumlahnya bagi dunia. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa karena banyak ortodoksi kuno dihancurkan di masa lalu, begitu banyak relik dan relik akan tertinggal. Inilah mengapa ada begitu banyak peluang di wilayah benua ilahi bumi tengah. Suara mendesing. Di bawah langit di kejauhan, pecahan lain dari Dao of Heaven melesat, muncul di depan Suyi. Suyi mengangkat tangannya, dan pecahan Dao surga ini, yang hanya bisa dianggap sebagai peringkat ketiga, menghilang di telapak tangannya. Guki, pria berjubah kuning, merasakan jantungnya berkedut, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Poksue terkejut, matanya sedikit mengembara. Sepanjang jalan, ini sudah merupakan fragmen Dao surgawi keempat yang melemparkan dirinya ke pelukan Suyi. Pada awalnya, Poksue dan Guki terkejut dan sulit dipercaya. Hingga saat ini, keduanya memiliki semacam kebiasaan pasif yang mati rasa. Lihat lebih banyak, tidak heran. Namun, mereka semua menjadi semakin bertekad tentang satu hal, pemuda bernama Huang Qianjun di sampingnya harus ditemani oleh keberuntungan besar. Dia adalah putra keberuntungan. Keberuntungan yang tak tertandingi. Keberuntungan benar-benar sulit untuk dipahami. Guki menghela nafas. Beberapa orang bisa tersedak sampai mati jika mereka minum air liur. Dan beberapa orang berbaring diam, dan ada rejeki nomplok yang menimpa mereka. Bagaimana mungkin ada alasan untuk ini? Tetapi semua petapa memperhatikan takdir pertemuan. Di mata Guki, Su Yi adalah pria yang sangat beruntung dan setara dengan surga, jenis yang membuat orang cukup iri untuk ingin membunuhnya. Beberapa orang muak dengan dewa dan hantu, ditolak oleh Tuhan, dan beberapa orang dapat dianggap sebagai anak keberuntungan, kesayangan Tuhan. Ini adalah takdir, ini adalah keberuntungan, dan kamu tidak dapat mempelajarinya. Poksue juga sangat emosional. Di dunia ini, siapa yang bisa mengendalikan nasib dan keberuntungannya sendiri? Karakter-karakter di alam abadi yang menginjakan kaki di sungai panjang takdir tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat mengendalikan takdir dan keberuntungan mereka sendiri. Mengenai emosi ini, Su Yi menertawakannya. Apa keberuntungan? Nasib apa? Semuanya terlalu ilusi. Jika semuanya sudah ditakdirkan, bagaimana Anda bisa berbicara tentang mengubah takdir Anda melawan langit di jalan praktik? Senior, berapa lama kita akan pergi ke Gunung Cisong? Dalam perjalanan, Guki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Posue berpikir sejenak, dan berkata, bahkan jika kita keluar semua, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Guki tercengang, sejauh ini. Menurut cara mereka, mereka dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, tetapi butuh waktu sebulan untuk mencapai Gunung Cisong, bisa dibayangkan betapa jauhnya Gunung Cisong. Kamu bukan biksu dari benua dunia tengah, jadi tentu saja kamu tidak mengerti seberapa besar benua dunia tengah itu. Poksue berkata dengan emosi, 4 benua dewa besar lainnya sudah cukup luas, tetapi bersama-sama mereka kurang dari setengah ukuran benua dewa bumi tengah. Saat itu, kami orang tua perlu meminjam susunan teleportasi kuno untuk pergi ke berbisnis pada saat itu. Tidak hanya setiap ortodoks ada susunan teleportasi kuno, dan ada juga susunan teleportasi kuno yang didistribusikan di setiap kota. Guki tidak bisa menahan lidahnya saat mengucapkan kata-kata itu. Benua ilahi dunia tengah begitu luas. 1 bulan, sudah terlambat. Su Yi diam-diam berpikir, masih ada sekitar 2 bulan sebelum pertempuran Dingdao, dan itu cukup untuk tiba sebelum itu. Su Yi tidak terburu-buru. Ada terlalu banyak rahasia dan peluang yang terkubur di benua ilahi di dunia tengah, jumlah fragmen Dao surga saja tidak bisa dibandingkan dengan benua ilahi lainnya. Su Yi juga bermaksud mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan lebih banyak, mungkin dia sendiri tidak membutuhkannya, tetapi dia dapat memberikannya kepada teman lama dan kerabat di sekitarnya. Sementara dia memikirkannya, ada pertempuran besar lainnya di kejauhan. Hanya saja pertempuran ini, tidak peduli skala atau ranah para petarung, jauh dari sebanding dengan yang lain. Semuanya adalah dewa abadi. Sepotong langit dan bumi itu dibanjiri oleh semburan kehancuran yang mempesona. Mereka mengambil sepotong Dao surga kelas 1. Kapasitas but kuno. Bagi sebagian besar dewa abadi di dunia, jika mereka bisa mendapatkan pecahan surga, tidak ada bedanya dengan menangkap kesempatan untuk membuktikan keabadian. Tentu saja, itu hanya sebuah peluang. Apakah Anda benar-benar dapat membuktikan keabadian dan menginjakkan kaki di jalan keabadian adalah masalah lain. Namun meski begitu, kesempatan seperti itu cukup untuk membuat dewa abadi manapun di dunia cemburu. Su Yi pernah memurnikan sebuah fragmen dari Grid Dao di situs Wulei Guan, ruang terlarang dalam ruang dan waktu, yang secara langsung memungkinkan api zaman untuk berakar dan bertunas, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Sebagai perbandingan, meskipun fragmen kelas 1 tidak sebagus yang terbaik, mereka sudah bisa disebut sebagai harta langka dan tak tertandingi. Tetapi pada saat ini, Poksue tidak bisa tidak melihat Su Yi lebih banyak, dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, jika Dao surga kelas 1 itu masih melemparkan dirinya ke tanganmu kali ini, aku jamin dewa-dewa abadi itu tidak akan bisa melukai sehelai rambutmu.
Dengan kata lain, penuh percaya diri. Suara itu masih bergema, dan di medan perang yang jauh, pecahan surga kelas 1 tiba-tiba terlepas dari tangan seorang guru ilahi yang abadi, menembus langit, melarikan diri dari medan perang, dan menjarah langsung ke arah Sui. Adegan ini mengejutkan semua dewa abadi yang bertarung dengan sengit, dan mereka semua langsung marah. Orang bodoh mana yang berani diam-diam memotong janggut? Pengadilan kematian. Master Dewa Abadi itu datang untuk membunuh di sini segera. Pada saat ini, Poksue mendengus dingin, dan melangkah keluar dengan tenang. Ledakan. Energi pedang melonjak, menembus langit dan bumi, dan cahaya pedang biru cerah menerangi gunung dan sungai sejauh 30.000 mil. Dan tingkat kekuatan pedang itu menindas kehampaan menjadi kekacauan, bergelombang seperti lautan badai. Sosok Master Dewa Abadi membeku, dan mereka semua berhenti di tempat, dengan keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Keabadian setengah langkah. Poksue mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan, ayo pergi. Sekelompok Dewa Abadi saling memandang, meskipun mereka sangat tidak mau, tetapi tidak ada yang berani menolak, berbalik dan pergi. Menyaksikan semua ini, Guki bertepuk tangan dengan kagum, lalu tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Sui. Teman kecil, menurutku, lebih baik bagimu untuk menyerahkan pecahan dao surgawi kepada senior Poksue. Lagi pula, jika senior Poksue tidak mengambil tindakan, kamu tidak akan bisa menyimpan kekayaan besar ini. Mendengar ini, dia mengangkat alisnya, dan berkata dengan ringan, sebagai manusia, yang paling tabu adalah bermurah hati kepada orang lain. Demi perjalanan ini, saya hanya akan mengingatkan Anda sekali, dan ini tidak akan menjadi contoh. Ekspresi Guki membeku, dan wajahnya menjadi sedikit kaku dan jelek. Dia tidak pernah menyangka junior seperti itu akan berani menegur dirinya sendiri seperti ini. Tapi Poksue dengan gembira berkata, itu kata yang sangat baik. Saat dia mengatakan itu, matanya dingin dan tegas, dan dia melirik Guki, jangan mengecewakanku lagi, kalau tidak, aku mungkin tidak akan menerimamu sebagai murid. Kata-kata itu serius. Tiba-tiba, Guki gemetaran, menundukkan kepalanya dan tidak berani membela diri, hanya menjawab, ya. Memberi kemurahan hati orang lain, membujuk orang lain untuk murah hati, dan memaksa orang lain untuk menjadi sulit, orang seperti ini benar-benar pantas disambar petir. Tiba-tiba, suara dingin dan serak terdengar. Di kejauhan, diam-diam muncul awan ungu keabu-abuan, berubah menjadi pria jangkung dan kurus seperti tiang bambu. Orang ini memakai topi bambu di kepalanya, membawa sarung hitam mulut lebar di punggungnya, dan mengenakan jubah hitam, tubuhnya dikelilingi awan ungu dan abu-abu timah tebal. Hanya berdiri di sana dengan tenang, ada paksaan tak terlihat yang membuat depresi. Murid Poksue menyusut pelan, Old Demon Zihe, apakah kamu masih hidup? Tiba-tiba, Sui dan Guki mengerti bahwa pria berjubah hitam dan bertopi bambu ini juga monster tua yang selamat dari zaman kuno. Kamu bisa hidup, kenapa aku tidak? Iblis tua Zihe mengulurkan tangan, beri aku potongan dao surgawi itu, aku tidak akan membunuh siapapun, jika tidak, jika aku bergerak, kamu mungkin tidak dapat menghentikannya bahkan jika kamu memecahkan salju. Ah, Poksue tertawa panjang, coba. Ledakan, iblis tua Zihe menembak langsung, menginjak kakinya, menghunus pedangnya, dan sosok itu menghilang begitu saja pada saat bersamaan. Saat berikutnya, langit berguncang, kehampaan meledak, dan cahaya pisau yang aneh dan berdarah tiba-tiba turun dari langit, memotong ke arah Poksue. Dentang, dengan Poksue melambaikan lengan bajunya, sebuah pedang dao mendesing keluar, menghalangi pukulan sombong dan tak terbatas ini. Tapi sosoknya terhuyung-huyung karena sok, pipinya memerah. Sebelum dia bisa berdiri diam, iblis tua Zihe memegang pedang berdarah di tangannya dan datang untuk membunuh lagi. Poksue berteriak dengan marah, dengan niat pedang melonjak di sekujur tubuhnya, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tapi iblis tua Zihe tiba-tiba tertawa kecil, dan lidahnya meledak menjadi guntur musim semi. Pergi, tangan tulang pucat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, seperti penjara, menjebak sosok Poksue dalam satu gerakan. Dan pisau iblis tua Zihe telah menebas dengan marah. Ledakan, kekosongan itu kacau. Saat Shenhui mengamuk, sosok Poksue terbang mundur, batuk darah dari bibirnya. Ada luka berdarah di tubuh. Tulang tangan iblis leluhur. Wajah Poksue jelek, dan dia berkata dengan tajam, Guki, bawa pergi Huang Qianjun. Begitu suara itu terdengar, Poksue sudah bergerak ke langit, menuju ke arah Old Demon Zihe. Ini seperti sikap putus asa. Ada sedikit gelombang di kedalaman mata Suyi, dan dia bisa melihat bahwa Poksue bisa mundur dan kabur sendiri. Namun, alih-alih melarikan diri, pembudidaya pedang kuno ini menyerahkan nyawanya untuk memperjuangkan dirinya dan nyawa Guki. Teman kecil, ayo pergi. Guki menyapa Suyi dan hendak melarikan diri. Jika kamu tidak meninggalkan pecahan hari itu, tidak ada yang akan pergi. Setan tua Zihe mendengus dingin, dan hanya melambaikan lengan bajunya, tulang yang tak terhitung jumlahnya dan tangan besar muncul, menjebak Poksue lagi. Dan sosoknya bergeser, dan mendatangi Suyi dengan kasar. Guki awalnya berdiri di depan Suyi, tetapi ketika dia melihat adegan ini,
kulit kepalanya kesemutan karena syok, dan dia mengelak hampir secara naluriah. Anda, di kejauhan, Poksue yang terperangkap sangat marah hingga matanya berkaca-kaca. Mati, mata iblis tua Zihe acuh tak acuh, dan dia mengangkat ujung jarinya untuk menekan bagian tengah alis Sui. Keacakan seperti menekan semut sampai mati. Mata Sui sejernih danau, tanpa ombak. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan mengangkat alisnya sedikit. Hampir pada saat yang sama, kilatan cahaya muncul. Engah, tubuh iblis tua Zihe seperti tahu pecah, terciprat ke dalam kehampaan, berdarah. Ketika dia akan mati, wajahnya penuh keheranan, dan matanya bulat. Aku bahkan tidak tahu siapa yang bergerak. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Poksue di kejauhan terkejut. Di mana tembakan suci ini? Sui berdiri di sana, sosoknya tidak bergerak, ekspresinya sama seperti sebelumnya. Adegan berdarah yang tiba-tiba ini terjadi tepat dalam jangkauannya. Tapi darah dari tubuh Zihe Old Devil yang hancur terciprat, tapi tidak bisa memercikkan setetes pun padanya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2643. Orang tua itu terbunuh. Guki terkejut, dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan siapa yang bergerak dan memenggal kepala lelaki tua yang menakutkan itu. Aku menyelamatkan hidupmu, jadi kamu memberiku kepingan dao surgawi di tanganmu untuk membalas rahmat menyelamatkan hidupmu, bukankah itu terlalu banyak? Ditemani oleh suara lambat, seorang pria berjubah giok dan sebuah mahkota datang dari kehampaan di kejauhan. Dia tersenyum lembut, mengabaikan Poksue dan Guki, dan hanya menatap Sui. Zhao Baihou, wajah Poksue tiba-tiba berubah, jadi itu kamu. Di zaman kuno, di benua ilahi di bumi tengah, setiap 1000 tahun, akan ada kontes 1000 dao, dan pembangkit tenaga listrik teratas dari jalan utama dunia akan berpartisipasi dalam kontes dao, dan peringkat akan ditentukan dari ini. Setiap kontes 10.000 dao dapat dianggap sebagai acara yang paling menarik perhatian di benua dewata bumi tengah. Saat pertempuran selesai, 100 pertapa teratas akan dimasukkan dalam daftar dao kontestan, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan Zhao Baihou ini, dengan 9 pemurnian dan Taoisme abadi, memasuki 100 teratas dari daftar Zhengming Dao, 8 kali berturut-turut. Yang dengan peringkat tertinggi adalah di antara 30 besar. Tampaknya raksasa yang tak tertandingi seperti itu tidak perlu khawatir tidak dapat membuktikan alam abadi di benua ilahi dunia tengah yang asli. Poksue tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, keberadaan seperti Zhao Baihou akan bertahan. Kamu kenal saya, Zhao Baihou melirik Poksue, dan segera tampak mengerti, ternyata dia dari King Sang Jiansai, tidak heran. Poksue menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dan berkata, terima kasih, rekan Taois, atas tindakan murah hati Anda kali ini. Menyelamatkan saya seperti sebuah krisis. Zhao Baihou berkata perlahan, kamu juga harus membalas kebaikanmu. Aku menyelamatkanmu, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu dengan sia-sia. Dan aku sudah mengatakan sebelumnya, cukup untuk mengambil sepotong surga itu. Tiba-tiba, suasana menjadi jauh lebih membosankan. Poksue menghela nafas, dengan identitas dan prestise sesama Taois, mengapa Anda melewatkan sepotong Dao of Heaven? Zhao Baihou mengerutkan kening, matanya dingin, ketika saya menyelamatkan orang, saya berniat untuk mendapat imbalan. Jika tidak ada imbalan, itu bukan relatif atau relatif, jadi mengapa saya harus ikut campur dalam urusan orang lain? Wajah Poksue tiba-tiba berubah. Hati Guki bergetar, dan dia mendesak, teman kecil, senior itu menyelamatkan hidupmu, saatnya membalasmu. Dia khawatir kemarahan Zhao Baihou akan menjatuhkannya, jadi dia tampak sangat cemas. Membayar kembali, Sui tersenyum, mengeluarkan pecahan Dao of Heaven, dan melemparkannya ke kakinya, ingin. Berlututlah, dan aku akan memberikannya padamu. Poksue tersentak, Guki tercengang, hanya ada satu pikiran di benaknya, selesai. Anak ini tidak hanya bunuh diri, Zhao Baihou, yang marah, takut dia dan senior Poksue akan dibunuh. Di kejauhan, Zhao Baihou menyipitkan matanya, dan senyum di wajahnya menghilang. Niat membunuh yang menakutkan diam-diam terpancar dari tubuh Zhao Baihou. Dunia berubah warna, kosongkan kekacauan. Tanpa basa-basi, Zhao Baihou mengangkat tangan kanannya dan menebasnya seperti pisau. Kilatan cahaya muncul. Itu sama sengit dan cepatnya dengan memenggal kepala setan tua Zihe sebelumnya. Tanpa diduga, cahaya spatula meledak di tengah jalan, berubah menjadi cahaya dan hujan di seluruh langit. Itu adalah seruling jasper hijau yang menghancurkan cahaya pisau. Yang memegang seruling jasper hijau adalah pria berjubah perak. Semua orang terkejut. Siapa ini? Hanya Sui yang berdiri di sana, tenang dan santai, tidak mengherankan. Siapa kamu? Zhao Baihou mengerutkan kening, dengan niat membunuh melekat di alisnya. Ketika jalannya tidak rata, tarik pedangmu untuk membantu. Pria berjubah perak itu tersenyum dan berkata. Dia memiliki sikap yang nyaman dan riang, saat berbicara, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat untuk menyeka leher Zhao Baihou. Saat berikutnya, jubah putih diam-diam muncul di samping Zhao Baihou,
dan mengangkat jari rampingnya yang seperti batu giok untuk menyentuh udara. Engah! Kepala Zhao Baihou terlempar ke udara, wajahnya melebar karena marah. Terlalu mengerikan, dingin menembus salju. Guqi membeku dan berdiri di sana dengan lamban. Iblis tua Zihe cukup kuat, tapi dia langsung dibunuh oleh Zhao Baihou. Tapi sekarang, Zhao Baihou bahkan tidak punya waktu untuk melawan, dan seorang wanita misterius yang muncul tiba-tiba menyeka lehernya. Semua ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar fatal dalam satu pukulan, tanpa konfrontasi sengit, hidup dan mati dapat dipisahkan dalam sekejap. Karena itu terlihat sangat mengejutkan. Wanita misterius itu berpakaian putih, dengan rambut panjang berwarna darah, di bawah rok yang bergoyang, ada sepasang kaki telanjang putih sebening kristal. Dia dikelilingi oleh hujan cahaya merah tua, penampilannya ilusi dan tidak nyata. Tapi ketika melihatnya, itu membuat orang merasa sangat tertekan dan ketakutan. Wajah Pok Sue berubah, ini, ada dua eksistensi mengerikan yang muncul dari sana lagi. Hati Guqi bergetar, jika memungkinkan, dia akan berbalik dan segera melarikan diri. Tapi dia tidak berani. Pada saat ini, saya melihat pria berjubah perak berjalan ke depan sambil tersenyum, membungkuk untuk mengambil pecahan daus surga yang jatuh di kaki Suyi, menyerahkannya kepada Suyi, dan berkata, "Rekan Taois tidak akan menyalahkanku karena melangkahi, kan?" Suyi mengambil pecahan daus surga, dan berkata dengan santai, "Dia menyelamatkanku dengan tujuan yang tidak murni, dan jika kamu membunuhnya, aku khawatir itu bukan kasus ketidakadilan." Pria berjubah perak di depannya benar-benar ilahi. Saat itu di alam rahasia Doutian, Senjue telah bepergian bersamanya, dan keduanya juga berpisah pada saat itu. "Haha, itu benar." Senjue tertawa, "Saya di sini kali ini, dan saya benar-benar perlu menemukan sesama penganut Tao untuk sesuatu." Mata Suyi bergeser, dan dia melihat ke arah wanita berpakaian putih berambut darah yang berdiri diam di kejauhan, untuknya. Senjue berkata, "Termasuk saya." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Po Sue dan Guqi, apakah ini dua teman dari rekan Taois? Tiba-tiba, Pok Sue tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak punya mata, jadi saya tidak pantas berteman dengan yang mulia ini." Saat ini, jika dia tidak bisa lagi melihat ada masalah dengan identitas Suyi, maka hidup ini akan sia-sia. Junior apa? Anak yang beruntung. Itu semua spekulasi acak saya sendiri, dan pihak lain jelas merupakan keberadaan yang tersembunyi dan menakutkan. Berkat diri saya sendiri, saya masih berpikir untuk menerima pihak lain sebagai murid saya, jadi ternyata itu adalah angan-angan dan kesenangan diri sendiri. Pada saat yang sama, Guqi juga sadar, wajahnya membiru dan putih, dan itu menjadi sangat mengasyikkan. Terutama memikirkan tindakannya sebelumnya, punggung dan pakaiannya basah oleh keringat dingin, malu dan panik pada saat bersamaan. Suyi mengabaikan Guqi, dia maju selangkah, mendatangi Po Sue, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Aku tidak bermaksud menyembunyikannya, jika ada pelanggaran, aku akan melihat Haihan." Po Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yang mulia tidak perlu mengatakan itu. Anda tidak pernah menunjukkan rasa tidak hormat kepada saya, orang tua, dari awal sampai akhir, jadi tidak perlu meminta maaf sama sekali." Saat dia mengatakan itu, dia menertawakan dirinya sendiri, "Saya hanya tidak menyangka bahwa dengan latihan saya saat ini, kadang-kadang saya tersesat." Suyi menyerahkan pecahan kelas 1 kepada pihak lain, "Teman-teman Dao telah memberi saya banyak nasihat selama ini, dan saya tidak dapat membalasnya. Terimalah dan ungkapkan isi hati saya." Po Sue membeku, sulit dipercaya. Di kejauhan, Senjue juga sangat terkejut. Dia jelas menemukan bahwa Suyi sedikit berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Suyi sombong dan sombong, menunjukkan sikap seorang pembudidaya pedang. Tapi sekarang dia seperti pedang yang tersembunyi di dalam kotak, fetis itu mengaburkan diri, tanpa ketajaman, terhanyut dari timah, dan menjadi sesederhana batu. Bahkan ketika berhadapan dengan orang, mereka rendah hati dan rendah hati. Itu bukan tindakan yang disengaja, tetapi perubahan dari hati. "Ambil." Suyi tersenyum, dan menjejalkan potongan-potongan dao hari itu ke tangan Po Sue, seperti yang dikatakan rekan Taois sebelumnya, "Bertemu adalah takdir, belum lagi kamu telah memberiku bimbingan." Tiba-tiba, Po Sue tiba-tiba merasa malu, dia adalah seorang lelaki tua yang selamat dari zaman kuno, tetapi dalam hal sikap dan kemurahan hati, dia jelas lebih rendah. "Terima kasih." Po Sue memberi hormat dengan sungguh-sungguh, berani menanyakan nama Yusun. "Suyi." Suyi mengembalikan kesopanan. "Suyi." Po Sue baru saja muncul dari kesunyian belum lama ini, jadi dia tidak tahu apa arti nama itu. Tapi Guqi di kejauhan gemetar seperti tersambar petir, hampir berjongkok di tanah karena syok. Saat berikutnya, Guqi tiba-tiba berlutut dan berkata dengan panik, "Junior ini mengetahui kesalahannya, dan saya berharap Guru Su menebus kesalahan, dan menghindarkan saya." Po Sue tertegun. Sebuah nama yang menakuti dewa-dewa abadi hingga berlutut dan memohon belas kasihan. Faktanya, Po Sue sudah lama tidak puas dengan Guqi, dan beberapa perilaku pihak lain bisa disebut egois. Seperti barusan,
Poksue mati-matian menghentikan Old Demon Zihe, membiarkan Guki membawa Suyi pergi. Tapi pihak lain terintimidasi oleh keganasan Zihe, jadi dia mengelak ke samping tanpa tulang punggung. Selain itu, ketika Zhao Baiho muncul, Guki bahkan mendesak Suyi untuk menyerahkan pecahan Dao Surga, perilakunya sangat tidak tahu malu. Sampai sekarang, ketika melihat Guki memohon belas kasihan, Poksue sama sekali tidak merasa kasihan padanya, tetapi merasa sangat bahagia. Layak mendapatkannya, Suyi tidak menoleh ke belakang, dan berkata, meskipun kata-kata dan perbuatanmu agak tercela, itu tidak bermaksud menyakitiku, jadi mengapa aku harus mempersulitmu? Ayo pergi. Guki masih tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Su, jika junior ini mengetahui identitasmu lebih awal, dia tidak akan pernah berani melakukan sesuatu yang berlebihan di jalan depan, tolong jangan. Gulungan, Senjue mengerutkan kening dan memarahi, dia tidak tahan lagi. Seluruh tubuh Guki gemetar, dengan cepat bangkit, berbalik dan pergi. Tatapan panik membuat Poksue menggelengkan kepalanya dengan takjub. Suyi berkata dengan lembut, itu bukan salahnya. Mungkin karena aku membunuh terlalu banyak orang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga reputasiku terlalu ganas, yang membuatnya ketakutan seperti ini. Senjue tercengang, dan menghela nafas, memang, setelah pertempuran Wujishan, siapa di antara yang terkuat di dunia para dewa yang tidak takut padamu? Tiba-tiba, Poksue tidak bisa tidak bertanya-tanya, siapakah Suyi ini, yang dapat membuat orang-orang kuat di domain dewa takut padanya? Poksue diam-diam memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menanyakan identitas Suyi, sesama Daois. Bertemu sepanjang jalan, akan ada perpisahan. Suyi membuka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal pada Poksue. Poksue buru-buru mengembalikan hadiah itu. Dia merasa sangat berguna, keberadaan yang begitu misterius dan transenden. Ketika dia mengikutinya sepanjang jalan, dia tidak sombong atau terburu nafsu, tidak rendah hati atau mengucapkan sepatah kata pun, juga tidak terganggu oleh beberapa kata yang dia ucapkan. Dia bahkan tidak peduli dengan Guki. Bahkan jika pihak lain mengungkapkan identitasnya sekarang, dia tidak pernah membanjiri orang lain dengan kekuasaan, dan memperlakukan dirinya serendah sebelumnya. Belum lagi hal-hal lain, sikap dan kekuatan karakter seperti ini saja sudah bisa disebut luar biasa. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2644. Apa yang tidak diketahui Poksue adalah bahwa dengan visi dan keterampilan Suyi saat ini, dia telah meremehkan untuk menggunakan kekuatan eksternal dan mendominasi untuk menunjukkan dirinya. Demikian pula, kesombongan dan kebanggaan batin Suyi tidak perlu diungkapkan. Ayo pergi, ayo cari tempat untuk bicara. Suyi menyapa Senjue, meletakkan tangannya di belakang, dan berjalan ke kejauhan. Senjue dan wanita berambut putih berbaju darah mengikuti di belakang. Langit dan bumi tidak terbatas, awan petir melonjak, dan aura tebal bencana pecah dan melonjak di awan petir. Pemandangan yang sunyi, suram, dan menyedihkan ini ada di mana-mana di dunia benua ilahi di bumi tengah. Itu tidak berubah. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku? Setengah seperempat jam kemudian, Suyi berhenti di depan sebuah gunung yang curam. Dia memperhatikan bahwa Senjue menjaga jarak 10 kaki darinya, tidak lebih, tidak kurang. Dan wanita berpakaian putih berambut darah mengikuti jauh di belakang, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Pembalasan dendam. Senyum di wajah Senjue menghilang, dan ekspresinya tenang, salah satu wanita favoritku meninggal di tanganmu di kehidupan sebelumnya. Suyi terkejut, kehidupan lampau yang mana? Senjue berkata, Yi Daoxuan yang membunuhnya, mungkin kamu tidak mengingatnya, tapi aku tidak akan pernah melupakannya. Saat berbicara tentang balas dendam, tidak ada kebencian atau emosi lain dalam ekspresinya, melainkan semacam ketenangan. Suyi mengerutkan kening, bisakah Anda menjelaskan secara detail? Jejak kesedihan yang tak terlihat muncul di mata Senjue dengan tenang, dan berkata, namanya Ling Yue, dan dia dulu berteman dengan Gu Huaxian, Jiao Mu, dan Oud Tuozi. Ling Yue, Suyi akhirnya ingat siapa orang itu. Sepanjang hidupnya, Yi Daoxuan dianggap sebagai musuh publik dunia, di antaranya musuh yang paling mengancamnya adalah orang tua seperti Gu Huaxian dan si bungkuk tua. Di antara mereka adalah Ling Yue. Seorang wanita yang biasanya suka memakai gaun warna-warni, dengan rambut disanggul, dan membawa pisau panjang bulan yang memudar. Tapi tidak seperti Gu Huaxian dan yang lainnya, Ling Yue meninggal sangat awal, dalam aksi mengejar Yi Daoxuan. Yi Daoxuan menusuk tubuhnya dengan pedang dan mati. Ternyata itu dia, aku benar-benar tidak menyangka orang favoritmu adalah dia. Suyi berbicara dengan lembut. Senjue berkata dengan tenang, mungkin di matamu, Ling Yue adalah keji. Lagi pula, kamu adalah musuh, tapi di hatiku, kamu adalah musuh yang membunuh Ling Yue. Bagaimana aku tidak bisa membalas dendam ini? Suyi mengangguk dan berkata, mengerti. Posisi yang berbeda dapat dimengerti. Jika seseorang yang membunuh wanita yang disukainya, dia pasti akan membuat pilihan yang sama dengan Senjue. Segera, Suyi berkata, namun, saya sedikit bingung. Di kehidupan saya sebelumnya,
Yi Daoxuan kehilangan nyawanya karena Gu Huaxian dan yang lainnya, dan ini tidak dapat membatalkan pikiran balas dendam di hati Anda. Shen Jue berkata, tapi kamu masih hidup, bukan? Su Yi mengangguk, dan berkata, kamu sangat baik, sangat berbeda dari musuhku yang lain, dan layak dikagumi. Shen Jue terkejut, mengapa kamu mengatakan itu? Su Yi berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak akan pernah lupa bahwa Anda pernah mengirim orang ke dunia manusia untuk melindungi kerabat dan teman lama saya. Mungkin Anda mencoba menangkap ikan besar dengan garis panjang, tetapi tidak peduli apa, saya setuju dengan pendekatan ini. Ekspresi tenang Shen Jue menjadi lebih halus, dan dia berkata, saya tidak perlu menyembunyikan apapun sampai sekarang. Hal-hal kecil yang saya lakukan untuk Anda dalam beberapa tahun terakhir tidak lebih dari membuka jalan untuk pertempuran hari ini. Pada akhirnya, dia berkata dengan mata tegas, aku ingin kamu berutang budi padaku, lalu aku akan membunuhmu. Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, kenapa? Shen Jue menggosok hidungnya dengan mengejek, dan berkata, saya berpikir, jika Anda kalah dalam duel hidup dan mati dengan Anda harus peduli dengan kasih sayang itu, dan Anda tidak akan kejam, bukan? Su Yi tidak bisa menahan keterkejutannya. Menghancurkan kepalanya, dia tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Kamu bisa mengatakan bahwa aku terlalu khawatir dan keadaan pikiranku sudah rendah, atau kamu bisa membenciku karena terlalu licik dan dengan sengaja menggunakan bantuan untuk menyelamatkan diri dari jalan keluar. Shen Jue berkata dengan tenang, tapi, jauh di lubuk hatiku, aku memperlakukanmu sebagai musuh nomor satu, itulah sebabnya aku telah mempersiapkan begitu lama dan memikirkannya dengan sangat matang. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyerahkannya kepada Shen Jue. Dia mengeluarkan kendi lain sendiri, mengangkat kepalanya dan menyesapnya, dan berkata, aku bisa merasakan bahwa kamu tidak memiliki kebencian terhadapku di dalam hatimu, hanya obsesi untuk membalaskan dendam adik perempuanmu. Singkatnya, Tuhan tidak bisa menahan diri untuk diam. Kedipan-kedipan di wajahnya tidak bisa lagi tenang. Akhirnya, dia tersenyum kecut dan berkata, satu-satunya yang mengenalku adalah Su Daoyou. Saat dia berkata, dia menunjuk ke dadanya, ini adalah obsesi hati Dao, sumpah yang saya buat untuk Ling Yue. Su Yi mengangguk dan berkata, mengerti. Anda tidak mengerti. Shen Jue menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi yang rumit, saya sangat mengagumi dan menghargai Anda, jika tidak ada kebencian seperti itu. Saya pasti akan mengundang Anda untuk minum dan berdiskusi dengan Anda, tapi sayang sekali. Dia menghela nafas, itulah mengapa hidup ini tidak kekal. Demi Ling Yue, aku harus membunuhmu. Su Yi juga terdiam beberapa saat. Namun, sekarang aku ingin mengerti. Shen Jue berkata, jika Anda ingin menghindari rasa sakit seperti itu dan terjebak oleh obsesi hati Dao, Anda harus membuat keputusan hidup dan mati. Dia tersenyum dengan santai, dan berkata dengan tenang, saya tidak meminta mundur, dan Anda tidak perlu peduli dengan apa yang disebut bantuan kecil di masa lalu. Ketika Anda melakukan sesuatu nanti, jika Anda memiliki kesempatan untuk membunuh saya, jangan menahan diri. Matanya tenang, seolah-olah dia benar-benar memalingkan muka. Su Yi menyesap anggur lagi, menunjuk ke arah wanita berpakaian putih berambut darah di kejauhan, untuk apa dia di sini? Shen Jue berkata, dia adalah dewa leluhur para dewa dan iblis dari alam mistik Doutian, sebuah eksistensi yang lahir dalam kekacauan domain dewa. Su Yi mengangkat alisnya, dan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di alam rahasia Doutian, satu-satunya tempat yang tidak dia kunjungi adalah kolam darah setan dewa, yang misterius. Dikatakan bahwa, dewa leluhur Doutian, yang disembah sebagai leluhur oleh garis keturunan para dewa dan setan, terdiam di dalamnya. Tapi Su Yi tidak pernah menyangka bahwa pihak lain sebenarnya adalah seorang wanita. Dewa leluhur Doutian pernah melakukan perjalanan di sungai takdir yang panjang, dan secara tidak sengaja menderita bencana karma, dan vitalitasnya terluka parah. Setelah kembali ke wilayah Tuhan, dia diam di genangan darah dewa dan iblis. Shen Jue berkata, sekarang, meskipun dia telah sadar kembali dan mendapatkan kembali vitalitas, malapetaka karma masih ada di tubuhnya. Jika memungkinkan, saya ingin meminta rekan Daois untuk membantunya. Berbicara tentang ini, ekspresi Shen Jue menjadi jauh lebih serius, dan sebagai gantinya. Sebelum selesai berbicara, Su Yi menyela, dalam hal kasih sayang masa lalu, jika kamu membuka mulut, aku akan membantu. Shen Jue tercengang sesaat, lalu terdiam. Dia jelas tidak menyangka bahwa Su Yi akan setuju begitu saja. Bahkan wanita berambut putih berbaju putih yang berdiri diam di kejauhan semuanya mengangkat kepalanya dan menatap Su Yi. Di kedalaman mata yang dalam dan indah yang berlumuran darah, itu jelas penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Segera, dia akhirnya berbicara, jika Anda membantu saya akan membalas Anda. Jika Anda dapat bertahan dalam pertempuran dengan Shen Jue kali ini, setelah Anda pergi ke Gunung Cisong, saya akan menggunakan kekuatan mistik untuk membimbing Anda pergi ke jalan di bawah 9 akhirat. Setelah jeda, dia menambahkan, di domain dewa hari ini,
saya adalah satu-satunya dewa leluhur yang tersisa, dan hanya kekuatan asli saya yang dapat melihat jalan rahasia di bawah 9 ketenangan. Su Yi tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tidak tahu bahwa dewa leluhur, yang merupakan garis keturunan dewa dan iblis, sebenarnya memiliki cara yang luar biasa. Di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa spekulasinya saat itu salah. Awalnya, dia mengira ada banyak keturunan dewa dan iblis yang tersebar di seluruh dunia, dan pasti ada beberapa dewa dan iblis leluhur seperti dewa leluhur Doutian yang masih hidup. Sekarang tampaknya ini bukan masalahnya. Di dunia ini, hanya ada Doutian, dewa leluhur para dewa dan iblis yang tersisa. Mari kita bicarakan nanti, kata Su Yi. Dia tidak pernah berpikir untuk pergi ke dunia bawah, dan dia tidak tahu kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Alasan pergi ke Gunung Cisong tidak lain adalah untuk berpartisipasi dalam pertempuran Dingdao. Itu saja, rekan Taois, sudah larut, kenapa kamu tidak minum semua anggur di panci dan mulai? Jalan Tuhan, bagus. Su Yi setuju. Segera, keduanya mengangkat kendi mereka dari kejauhan, dan mengangkat kepala untuk meminum anggur di dalam kendi. Di mataku, saat ini dan di sini, tidak ada yang baik, kecuali sepanci anggur ini. Tuhan berkata sambil tersenyum. Alih-alih membuang guci yang kosong, dia malah menyimpannya. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat mohon, tolong. Tolong. Su Yi mengembalikan hadiah itu. Ledakan, dunia tiba-tiba meredup, dan kehampaan di 10 penjuru bergetar. Rasa dingin yang tak terlihat, seperti badai 9 hari yang menghancurkan bank tanpa suara, menyebar ke seluruh penonton. Di kejauhan, dewa leluhur Doutian yang berpakaian putih dan berambut darah menghela nafas ke dalam. Perang akan segera dimulai. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2645. Senjue melambaikan seruling bambu hijau dan hijau di tangannya, menunjuk ke udara. Suara seruling bergema di langit, bergema seperti suara sebenarnya dari Dao Agung, menghasilkan semua jenis penglihatan yang luar biasa. Dan dalam kehampaan, hujan deras mengguyur seluruh langit, yang semuanya diubah oleh cahaya biru kebiruan, dipenuhi dengan kekuatan aturan Dao. Sama seperti gelombang biru dari 9 langit, mengamuk, luar biasa. Ini cukup sebanding dengan kekuatan tempur Sudo Eternal. Su Yi tidak bisa menahan keterkejutannya. Saya harus mengakui bahwa dia meremehkan kekuatan Senjue sebelumnya, dan hanya menganggapnya sebagai karakter abadi setengah langkah yang mirip dengan Dai. Tetapi ketika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, mereka menemukan bahwa lawan telah menyembunyikan segalanya. Tetapi, Su Yi hari ini juga berbeda dari sebelumnya. Setidaknya, keberadaan Sudo Eternal itu tidak bisa lagi mengancamnya sedikitpun. Ledakan, Su Yi mengepalkan tinjunya dengan telapak tangannya, dan hanya menghancurkannya di udara. Kekuatan tinjunya terlalu kuat, dan lampu hijau yang memenuhi langit meledak. Kekosongan itu hancur menjadi selokan lurus yang besar. Mata Senjue penuh cahaya, dan jubah peraknya berkibar, dan dia melangkah di udara dengan satu langkah, menyanyikan seruling bambu panjang di tangannya. Tingkat temperamen itu saja sudah cukup untuk dengan mudah membunuh setengah langkah dari keberadaan abadi. Tapi di Senjue, auranya meletus sepenuhnya pada saat ini seperti gunung berapi yang diam selamanya. Duh! Senjue menggunakan seruling bambu sebagai pisau dan menebas dengan marah. Pada levelnya, setiap gerakan sejalan dengan kekuatan langit dan bumi Zousu, dan memiliki kekuatan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir. Potongan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya mirip dengan The Great Way to Simplicity. Dengan satu pukulan, celah besar dari atas ke bawah muncul antara Qingming dan tanah. Dan titik saber Qi memberi orang tren yang tak tertahankan. Jenis pencapaian yang menggabungkan dao dan energi serta semangat dengan satu pisau memang bisa disebut menghilangkan semua keberuntungan. Su Yi terkekeh, matanya dipenuhi kekaguman, lalu dia melambaikan telapak tangannya di depannya. Ledakan, saber Qi jatuh, tetapi tidak bisa mencapai 1 inci pun dalam jarak 3 kaki dari tubuh Su Yi segera, aura pedang yang membelah langit dan bumi hancur. Tapi Su Yi berdiri di tempat yang sama, bersih dan tak tergoyahkan. Cahaya dan hujan beterbangan di seluruh langit, dan para dewa bergerak ke langit, membunuh dengan kejam. Ketika dia benar-benar mulai bertarung, Senjue tampak seperti orang yang berbeda, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan membunuh. Kontrolnya atas Dao telah mencapai puncaknya, dan kekuatan magis dari Dao yang dia kuasai juga sangat menakutkan. Saat dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dia memotong ratusan pisau hampir dalam satu nafas. Langit dan bumi terbelah menjadi retakan, dan berbagai penampakan kehancuran muncul di langit dan di tanah. Kuat sampai ekstrim. Dalam hal kekuatan saja, Senjue tidak kalah dengan keberadaan abadi semu yang muncul dalam pertempuran Wujishan. Bahkan Su Yi tidak bisa tidak memandangnya dengan kagum, seolah-olah dia mengenal Senjue lagi, cukup terkejut. Orang ini memang bersembunyi terlalu dalam. Disayangkan, jauh sebelum berpartisipasi dalam pertempuran Wujishan, Su Yi mampu menekan dan membunuh yang abadi semu.
Tetapi setelah pertempuran di Wujishan, dia mengumpulkan hati Taoismenya dan mengabdikan dirinya pada pencerahan. Dia telah menyadari jalan abadi menuju pencerahan. Sekarang, di mata Suyi, dia telah mengarahkan pandangannya pada pembangkit tenaga listrik di tingkat pertama dari jalan abadi, alam bahagia. Secara alami, lawan seperti Senjue tidak bisa berbuat apa-apa lagi padanya. Ledakan, langit berguncang, gunung dan sungai di 10 penjuru runtuh dan hancur, dan bumi tenggelam. Serangan Senjue cepat dan sengit, dengan dominasi tanpa batas, melakukan teknik rahasia mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya, dan gerakan pembunuh tanpa akhir. Tapi itu tidak pernah bisa mengguncang Suyi. Suyi berdiri di sana, sosoknya yang tinggi seperti pilar yang menopang dunia yang kacau. Tidak bergerak sama sekali, teguh. Semua metode sihir besar, gerakan pembunuh yang tiada taraf, semuanya dilawan dan dicerna olehnya dengan pernyataan yang meremehkan. Di kejauhan, leluhur Dewa Doutian yang berpakaian putih dan berambut darah telah menyaksikan pertempuran. Ketika dia melihat semua ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti siapa yang lebih kuat. Dia mengerutkan kening dengan erat, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam hati sambil terkejut. Hanya dia yang tahu bahwa ketika Senjue datang ke pertempuran kali ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Semua karena kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Suyi dalam pertempuran Wujishan. Orang-orang dengan kebijaksanaan agung seperti Senjue duduk diam selama 3 hari 3 malam setelah mempelajari detail pertempuran di Gunung Wuji. Pada akhirnya, dia menghela nafas pelan dan berkata, merupakan berkah memiliki Suyi di wilayah dewa, tapi, disayangkan bagiku menjadi musuhnya. Pada saat itulah Senjue sepenuhnya memahami bahwa jika dia ingin memenangkan duel dengan Suyi, dia pasti tidak memiliki kesempatan. Bisa, dia masih di sini. Segera, pertempuran Dingdao akan dipentaskan, dan dia tidak punya pilihan selain datang. Salah satunya adalah membunuh obsesi di hatinya dan membalaskan dendam wanita yang disukainya. Yang kedua adalah meminta Suyi mengambil tindakan untuk menyelesaikan malapetaka karma di tubuhnya. Dia harus datang. Bahkan mati dalam pertempuran adalah sebuah akhir. Namun di mata Dewa Doutian, tidak ada perbedaan antara kepindahan dan kematian Senjue. Dia mencoba membujuknya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa membujuk Senjue. Dewa leluhur Doutian dengan jelas mengingat bahwa pada saat itu, Senjue berkata sambil tersenyum bahwa hati Taoisnya telah terlalu lama disiksa oleh balas dendam, dan dia lebih baik mati dalam pertempuran untuk mengakhirinya daripada menunda-nunda dan berjuang dalam siksaan dan rasa sakit. Saat itu, Senjue mengucapkan kata-kata tersebut dengan tenang, seolah sedang mengobrol dan bercanda. Tetapi melihat Senjue yang berjuang sampai mati pada saat ini, melihat sosoknya yang tahu dia tidak bisa mengguncang Suyi, tetapi masih mati-matian menyerang, Dewa leluhur Doutian tidak bisa menahan perasaan tertekan. Wanita tercinta meninggal di tangan seorang kawan yang dia kagumi dan hargai, siapa yang bisa memahami perasaan itu? Tidak ada solusi untuk masalah ini. Ketika terkena penderitaan seperti itu dalam hidup, itu ditakdirkan untuk jauh lebih tersiksa daripada mati. Dewa leluhur Doutian mengerti bahwa Tuhan pasti akan mati, juga memutuskan keterikatan di hatinya, dan sedang mencari jalan pembebasan. Kakak Su, jika kamu benar-benar menganggapku tinggi, jangan simpan lagi, bunuh aku, biarkan aku mati dengan pedangmu, tidak seperti sekarang. Di medan perang, seorang Dewa Jue berteriak, kamu tahu, kamu menyimpannya sepanjang waktu karena kamu meremehkanku. Hingga saat ini, Suyi tidak pernah melawan, tidak pernah berinisiatif menyerang. Bagaimana mungkin Senjue tidak jelas, Suyi menyimpannya? Suyi berkata, apakah Anda ingin mendengar cerita pendek tentang kultivasi Buddha? Senjue mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang keledai botak Buddhisme, dan saya tidak ingin mendengar cerita apapun tentang kultivasi Buddhisme. Sekarang saya hanya ingin bertarung sampai mati dalam pertempuran ini, dan Anda dapat memberi saya sedikit bermartabat, biarkan saya kalah dengan bahagia, mati dengan bahagia. Ledakan, suara itu masih bergema, dan aura Senjue tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuhnya terbakar seperti orang gila. Jika kamu tidak memenuhiku, aku akan memenuhi diriku sendiri. Mata Senjue penuh tekad, saya tidak ingin membakar batu giok dan batu bersama-sama, tetapi hanya meminta satu untuk dipatahkan. Di kejauhan, wajah Dewa leluhur Doutian tiba-tiba berubah. Senjue akan membakar dirinya sendiri, putus asa. Mata Suyi sedikit menyipit. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Senjue tertawa panjang, kali ini, aku harus mengguncangmu dengan 3 poin. Begitu suara itu terdengar, dia melangkah keluar dengan 1 langkah, dan sosoknya seperti tungku yang terbakar, menuju ke arah Suyi. Kekuatan tubuh itu menghancurkan bumi. Jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Saat ini, Suyi akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Lengan bajunya berkibar, dan dia mengangkat tangannya untuk mencubit segelnya, dan tiba-tiba menekannya ke dalam kehampaan, suaranya seperti bel yang keras, kota. Ledakan, dunia yang kacau dan bergolak tiba-tiba terpenjara dan tetap tidak bergerak. Api, debu, aliran turbulen dari kehampaan yang hancur,
cahaya dan bayangan yang saling bertautan dan berkelap-kelip, segala sesuatu di dunia ini seperti bingkai beku, berdiri diam. Dan sosok Senjue yang berasal dari pembunuhan dengan kekerasan juga mandek di sana, seperti serangga yang terperangkap di jaring laba-laba. Tidak bisa lagi bergerak 1 inci pun. Ini belum berakhir, Taoismenya yang keras dan membara telah ditekan dan dipenjarakan dengan kejam. Di kejauhan, Immortal Dou Tianzu tertegun, dan kemudian hatinya terguncang, memicu lautan badai. Dia yakin akan sangat mudah bagi Su Yi untuk membunuh Senjue. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Su Yi dapat sepenuhnya memenjarakan orang Senjue dan seluruh tubuh Taoismenya ketika Senjue membakar dirinya dengan sekuat tenaga. Ini jauh lebih sulit daripada membunuh Senjue. Bahkan jika dia yang bergerak, dia mungkin tidak bisa melakukan langkah ini seperti Su Yi. Su Yi ini, seberapa kuat dia? Di saat yang sama, Senjue juga tercengang, matanya membelalak. Taoisme bakar diri, ketika berjuang mati-matian, dihentikan, ditekan dan dipenjara dengan paksa, sehingga dia bahkan tidak bisa mencari kematian. Semua ini juga membuat Senjue sangat terkejut. Pada saat itulah dia akhirnya menyadari betapa besar jarak antara dirinya dan Su Yi. Segera, sudut bibirnya berkedut, dan dia menghela nafas dengan getir, saya pikir jika saya mati di tangan Su Yi Anda hari ini, itu akan menjadi sesuatu yang dibanggakan sepanjang hidup saya. Itu akan cukup untuk menghibur seluruh hidup saya, dan bahkan kematian akan membuatku tersenyum. Tapi kamu sangat pelit, bagaimana mungkin kamu tidak memberiku kesempatan seperti ini? Di kejauhan, Su Yi berkata, saya katakan sebelumnya, Anda telah baik kepada saya, terlepas dari perbuatannya, saya mengenali kebaikan ini, bagaimana saya bisa mengambil hidup Anda? Setelah jeda, dia berkata, bahkan jika kamu meminta kematian, aku tidak akan setuju. Tuhan pasti tersenyum kecut. Dewa leluhur Dou Tian menghela nafas lega, dan cara dia memandang Su Yi juga diam-diam berubah. Tidak heran Senjue sangat mengagumi dan menghormati orang ini di dalam hatinya, dia memang layak. Su Yi berkata, sekarang, apakah Anda ingin mendengarkan saya menceritakan sedikit cerita tentang kultivasi Buddha? Senjue mengangkat bahu dan menarik kepalanya, dan berkata dengan lemah, aku tidak ingin mati sekarang, bukankah aku harus mendengarkan semua yang kamu katakan? Meski ada rasa keluhan dalam kata-kata itu, suasananya jelas sudah mereda dan banyak tenang. Pada saat yang sama, Dewa leluhur Dou Tian juga menunjukkan minat. Sebagai Raja Domain Dewa yang tidak bermahkota saat ini, keberadaan tingkat master yang terkenal di dunia, karena Su Yi ingin berbicara tentang cerita pendek tentang kultivasi agama Buddha, itu pasti memiliki makna yang dalam. Dan dia juga ingin mendengar pendapat Su Yi tentang masalah penanaman agama Buddha. Su Yi tersenyum, dan berkata, pernah ada seorang beku yang berlatih, keyakinannya sekokoh gunung, dan dia tidak tergoyahkan, tetapi dia melewati ribuan kalpa, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Buddha. Akhirnya, dengan kemarahan, ketidakberdayaan, dan kebingungan, dia menemukan Sang Buddha dan menanyakan apakah ada masalah dengan metode untuk menjadi seorang Buddha. Sang Buddha mengeluarkan pisau dan menyerahkannya kepada biksu itu, mengatakan bahwa jika kamu membunuhku, kamu bisa menjadi seorang Buddha. Beku itu memegang pisau di tangannya, dan membuat 8 gerakan untuk membunuh Buddha. Tetapi pada akhirnya, dia meletakkan pisau daging di tangannya. Sejak itu, para biksu segera menjadi Buddha. Buddha berkata, bagus, Tuhan tidak bisa menahan keterkejutannya. Mata Dewa leluhur Dou Tian menoleh, dan dia memandang Senjue yang dipenjara di sana, merasakan simpati. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.